gitu ya. Ada 4 jenis tanah kan. Salah satunya, loh ya, coba gini, kalau enggak percaya ya, Anda baca Alkitab ngantuk. Ya, dengar khotbah kadang-kadang terserang ngantuk. Tapi Anda waktu ngapain lainnya lah, nonton TV atau enggak ngantuk-ngantuk. Atau main game atau apa. Ini kan coba. Ya setan enggak akan ganggu Anda nonton TV, Anda main game enggak diganggu. Silahkan. Tapi ketika Anda dengar firman. Karena apa? Ada 4 jenis tanah kan. Pinggir jalan, berbatu-batu, semak belukar, dan tanah yang subur. Itu gambaran hatinya manusia. Tuhan menaburkan benihnya. Jatuh di mana? Lah, yang nomor 1 ini. Jatuh di mana? Pinggir jalan, di tanahnya di pinggir jalan. Itu adalah orang yang waktu di pinggir jalan belum sempat tumbuh dimakan burung. Burung ini iblis, itu baca Matius 13. Itu adalah orang yang dengar firman tapi tidak ngerti. Loh, orang kan ngantuk dengar firman, ngerti enggak? Baca Alkitab ngantuk, ngerti enggak? Waduh, Mas Yuga ini dorong. Esther baca Alkitab. Tak dorong enggak, baca-baca didorong Mas Yuga baca. Ya, apa itu? Saya juga mendorong diakonos kan ya, ayo baca Alkitab. Bukan cuma baca, dibikin catatan. Dapat apa? Catat gitu. Ya, saya di WA group itu sampai bela-belain nulis gitu kan. Rangkuman khotbah saya kadang-kadang yang enggak sempat saya sampaikan saya tulis biar dibaca. Ayatnya kan banyak. Dicicil kan bisa. Ya, paling enggak kan ada ayat ini, ayat itu, baca ya. Lah, itu jatuh di pinggir jalan, itu adalah orang yang dengar firman tapi enggak ngerti. Kenapa enggak ngerti? Karena sebelum benih itu tumbuh udah dimakan burung, diambil oleh iblis, dicuri oleh iblis. Ketika kita ngantuk denger bablas angin. Ya tahu baca Alkitab wis hilang karena enggak ngerti. Lah kalau seperti itu itulah enggak akan, itu kan benih itu bicara kerajaan Allah, ditabur. Itu nanti Saudara konteksnya kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Lah saya khotbah tentang ini, Saudara. Tahu enggak Saudaraku? Saya minum dulu ya. Ini kayak pendeta zaman dulu, Saudaraku ya. Main musik, untung enggak mimpin pujian. Dulu kan saya sekaligus mimpin pujian ya. Selama-lama gantian Mas Yuga. Mbak Ani kok jadwalnya sering diganti. Asik kan Mas Yuga. Nyonya di jadwal lain kali. Ini kayak pendeta zaman dulu main musik, mimpin pujian misalnya. Atau khotbah, habis itu mengadarkan kolekte ya. Kita enggak ya, kasih kotak, terserah. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Oke, saya kembali ke sini, saudaraku. Jadi, tanpa kita sadari, saudaraku, waktu ketika kita baca Alkitab, belajar Alkitab, ada suatu hal yang sangat mendasar banget, saudaraku. Tahu enggak? Ini judul saya, khotbah saya hari ini. Bahwa Allah itu ternyata masuk ke dalam ciptaan. Ya, saya ulangi ya. Bahwa Allah itu masuk ke dalam ciptaan. Nah kan enggak sadar kan kapan. Dan kita udah belajar selama ini bahwa Allah itu tidak terbatas. Wah saya lupa membawa. Ada gelas enggak? Ada yang bawa gelas enggak ke sini? Botol aja. Botolnya Bu Untung. Saya kok ini botol sendiri bawa ya, sudahlah. Ya ini saudaraku ya. Harusnya gelas paling bagus ya, enak contoh. Saudara tahu enggak? Ini saya kasih gambaran ya. Andai kata ini ciptaan, alam semesta yang diciptakan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Tuhan menciptakan langit bumi diciptakan. Terus Tuhan 6 hari kan ngisi itu apa yang di dalam bumi tadi kan, hari pertama, kedua, terang segala macam ya. Kalau ini ciptaan, Allah itu saudara harus ngerti, Allah itu di luar ini, saudara. Ini dimplok dulu. Allah itu di luar sini, di luar ruang. Ruang itu tempat ya, dan waktu. Karena ciptaan ini waktu berjalan. Ada apa itu rotasi kan? Tambah mumet ini. Rotasi matahari, bulan itu kan akhirnya, makanya kenapa jarak bumi ke matahari ribuan tahun. Itu kan bicara waktu. Saking waktu berjalan, ada rotasi. Lah, Allah itu di luar ruang dan waktu. Jadi tidak terikat ruang. Kalau kita, saya pernah nulis di WA Group, kan kita ini punya masa lalu, punya masa sekarang, punya masa depan. Masa lalu saya masih imut-imut. Sekarang
Amit-amit. Nanti masa depan saya ya tambah menua. Saudara. Tapi Allah enggak punya masa lalu. Enggak pernah jadi bayi. Enggak punya masa lalu. Enggak punya masa depan, nanti jadi tua. Enggak ada. Makanya waktunya Tuhan itu unik. Sekarang. Makanya bahasa Yunaninya kairos. Apa saudaraku? Kairos. Kalau kita itu kronos. Waktu kita itu namanya kronos. Kronologi itu loh. Ada urutan waktu. Allah itu kairos. Makanya kalau ngomong sekarang. Berkali-kali kan di Alkitab kamu berkata 4 bulan lagi musim menuai. 4 bulan lagi. Tapi aku berkata sekarang. Nanti kapan-kapan kita akan belajar itu. Jadi Tuhan itu di luarnya ini. Nah, gitu loh saudaraku. Pahamnya itu Allah. Bapa, wis gak bingung saudaraku ya. Bapa Allah Bapa yang termasuk anaknya, firmannya kan di dalamnya Bapa ya. Terus Roh Kudus juga di dalam Bapa kan rohnya Bapa. Anak Allah itu kan Yesus itu kan firmannya Bapa di dalam Bapa. Semua itu di luar. Lah, Alkitab ternyata mencatat berapa kali Allah itu masuk ke dalam ciptaan. Nah itulah nanti kita belajar anak Allah. Karena memang saya kan, ini jangan dibawa terus nih. Itu tentang anak Allah itu apa gitu. Oke, kita lihat pertama kali Allah menampakkan diri, muncul maksudnya ya, datang kepada ciptaan. Sebetulnya saya mau masuk ke dalam penciptaan, tapi panjang, saya lewati aja ya. Waktu Allah menciptakan itu kan ada roh Allah melayang-layang. Allah menciptakan langit bumi, roh Allah melayang-layang, ada firman. Itu nanti saya hubungkan Amsal 8, cuman itu terlalu panjang. Saya nanti kehilangan, itu lain kali bicara penciptaannya. Saya mau langsung aja, Kejadian 3 ayat 7. Atau dimulai ayat 6 lebih baik. Itu ketika manusia pertama kali jatuh dosa. Unik saudaraku ya. Allah itu justru datang, dicatat di Alkitab, turun kepada ciptaan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Coba baca ini. Oh, tugasnya siapa lupa, maaf. Tolong dibantu Mbak Anik lagi. Wah, enak. Tapi yang lain jangan nanti satu kali mempersiapkan diri ya. Enggak apa-apa, Mbak Anik dulu enggak apa-apa. Agak ke sini Mbak Anik biar kelihatan. Oke, kita akan melihat Allah itu gini, saudaraku. Maksud saya ketika kita belajar tentang Allah, ya, orang banyak menuduh Kristen itu Allahnya 3. Tritunggal itu 3, ya. Justru Tritunggal itu bukan menjelaskan berapa Allah, tapi bagaimana Allah itu, gitu loh. Ya, bukan ada 3 Allah, Tritunggal, tunggal itu Esa 1. Tapi bagaimana Allah yang Esa itu menyatakan diri, gitu loh. Allah yang di luar ciptaan tadi, di luar alam semesta, di luar ruang dan waktu, menyatakan diri. Ya, nah coba baca ayat 6 dan 7 ya. Kejadian pasal 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, ini gambaran jatuh dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Dulu telanjang enggak malu. Ya toh, justru karena sudah jatuh dosa, malu. Ini gambaran sederhana ya, malu. Tapi jujur, ini yang dewasa udah ngerti lah. Kita pernah enggak telanjang enggak malu? Saat mandi. Masa mandi pakai baju? Tapi harus ditutup pintunya kan. Berarti sebenarnya kan telanjang itu bukan masalah dosa kan telanjang itu. Masalah etika ya, kesopanan. Juga suami istri kan enggak malu ya. Lah, berarti gini, ada satu yang hilang dalam kemuliaan pemikiran. Ini saya enggak tahu kok tertarik menjelaskan ini. Maaf, sehingga orang harus pakai baju supaya tidak telanjang. Mereka sampai menyematkan pohon ara. Bahkan itu karena kehilangan kemuliaan Allah. Maaf. Berarti kita pakai baju ini sebenarnya karena kehilangan kemuliaan Allah. Coba. Loh, renungkan dulu. Dulu kan telanjang enggak masalah. Tapi karena kehilangan kemuliaan Allah jadi masalah, malu, ditutup, ya kan? Tapi saya bukan aliran sesat ya, Children of God. Itu kan
Dia kalau ke gereja ibadah telanjang, kita adalah anak-anak Allah sebelum jatuh dosa, emplon ya, coba. Stres itu ya. Enggak gitu maksudnya. Ya. Maksudnya gini, Saudaraku. Maaf sampai jadi kita pakai pakaian ini mengingatkan kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga harus ditutup. Ya, kemuliaan Allah yang biasanya menutupi. Jadi sebetulnya gini, manusia sebelum jatuh dosa itu ditutup oleh kemuliaan Allah. Saya kan sudah khotbah minggu lalu Roma 3:23, karena berbuat dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan akhirnya hilang. Makanya kenapa, kok jadi kepingin ngomong ini ya. Ketika kita jadi manusia baru, itu nanti baca ayatnya itu. Efesus pasal 3, Kolose itu juga ada mengenakan. Coba kata kuncinya, mengenakan Kristus. Itu apa dulu? Kok mengenakan kan baju. Jadi manusia baru itu mengenakan, pakai baju. Kristus. Nanti lain kali kita bahas itu. Ya. Makanya ini hilang bajunya. Baju kemuliaannya hilang. Akhirnya pakai cawat dari pohon daun-daunan. Zaman dulu. Sekarang seperti ini. Bahkan sampai untuk menutup kehilangan kemuliaannya tadi sampai ditutup semua. Dari kepala sampai kaki tertutup semua. Hanya mata yang tidak mungkin. Kalau ditutup bisa nubruk. Ini menunjukkan bahwa, tapi bukan berarti kalau saya tidak kehilangan kemuliaan Allah nih. Maksudnya karena saya tidak perlu menutup, terus pakai baju yang bikini, bukan itu maksud saya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Makanya perlu ditutupi. Tapi kita ini sebetulnya yang perlu adalah kemuliaan Allah itu dikembalikan. Makanya manusia baru itu mengenakan Kristus. Baju tidak masalah. Ini masalah luar. Ya, karena kita nanti diangkat ya dalam kemuliaan itu beda ceritanya. Oke lah nanti bahas khusus. Tapi intinya ini loh ditutupi. 8. Yang terjadi ketika manusia menutupi karena kehilangan kemuliaan, dia berusaha menutupi kekurangannya, dosanya. Apa yang terjadi? Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Mereka mendengar manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah karena berbuat dosa. Mereka sudah akhirnya nutup dengan baju dari yang mereka buat sendiri dari daun-daunan. Mereka kemudian mendengar apa, saudaraku? Bunyi langkah Tuhan Allah. Berarti Allah ini sedang, di mana ini? Yang berjalan-jalan dalam taman itu. Taman itu taman apa, saudaraku? Taman Eden kan. Berarti Allah lagi di mana ini? Taman Eden. Saya tidak perlu ulang, Allah itu kan tidak terbatas. Ada ayatnya, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Kalau di catatan saya lengkap semua, tapi tidak perlu itu, nanti panjang. Langit bumi, saudara tahu enggak, langit itu tidak terukur, kata firman Tuhan. Tidak bisa diukur. Ya. Lah Allah itu berarti tidak bisa diukur. Coba ini renungkan gini, saya sempat membuat satu pertanyaan diri sendiri ya, kontemplasi. Langit itu ciptaan atau bukan? Langit itu surga, samayim terjemahan. Langit itu jangan dibayangkan ini, saudara tahu enggak? Biru apa ini, pantulan apa ini namanya? Pantulan atmosfer segala macam itu, langit itu bukan ini loh, saudaraku, jangan salah. Ya, langit itu bahkan bahasa Ibraninya itu jamak, samayim, samayim itu sama itu jamak, itu makanya ada tingkap-tingkap langit gitu ya. Lah itu terjemahan lainnya surga. Ya, jamak. Lah Allah sekarang surga itu, langit itu tidak terukur. Kok ada ciptaan yang tidak terukur gitu. Bahkan Bapa kami yang di surga, berarti kan seolah gitu. Bayangkan. Nanti lain kali bisa bahas itu ya. Jadi langit yang tidak terukur itu ciptaan, saudaraku. Jadi Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak terukur, terbatas. Apalagi penciptanya gitu, lebih tidak terbatas lagi. Amin, saudaraku. Saya kalau khotbah gini istri saya, kamu kalau ngajar gitu kok rasanya Tuhan jadi jauh gitu. Kita mundur dulu sejenak gitu loh. Biar tahu jangan kurang ajar sama Tuhan ya, karena Tuhan itu begitu dekat sama kita, kadang kita itu lupa gitu loh, maaf saudaraku ya. Tuhan, aku mau pergi ya. Tolong jaga rumahku ya Tuhan. Sapan be Tuhan itu. Tolong jaga kendaraanku ya Tuhan, roda-roda murmur baut. Saya itu adalah teman, enggak tahu ya, doa siapa dulu kalau doa
Lindungi perjalanan kami Tuhan, mobil yang kami tumpang itu tuh bungkus dengan darah-Mu, roda-rodanya, merbautnya semua. Oh, no. Montir, Pak. Santai aja sama Tuhan ya, sono teman kalau sudah doa sahabat tuh mendetil doanya tuh, wis sangar. Lah saudaraku, supaya enggak kurang ajar sama Tuhan. Takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat. Amin. Hormat sama Tuhan, jangan kurang ajar. Tuhan itu luar biasa, tidak bisa dibaca, tidak terukur, tidak terlihat, tidak terhampiri. Saya pernah khotbah itu ya, terlalu ajaib bagi kita. Tapi kok datang ke Taman Eden. Nah ini jalan-jalan di situ. Pada hari waktu yang sejuk. Nanti saya akan tunjukkan Allah itu ke Taman Eden itu ngapain. Allah itu senang bergaul dengan manusia. Allah itu datang untuk menjumpai manusia. Loh ngapain? Ke Taman Eden ngapain, saudaraku? Ya toh, cari, jumpai manusia. Baca selanjutnya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Oh, manusia yang selama ini berkumpul, bercengkerama dengan Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua ya. Terjemahan dari Yahweh turun ke dunia, Yahweh Bapa. Apa maksudnya? Terus 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil Tuhan manusia. Yahweh di sini ya. Manggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ini kan berarti menunjukkan Allah itu biasa datang ke Taman Eden untuk kumpul dengan Adam dan Hawa. Kamu kemana? Lagi lari, takut kan, sembunyi karena kehilangan kemuliaan Allah. Menyadari aku tidak layak lagi bercengkrama dengan Tuhan. Terus ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena... Sebentar, engkau ada di mana? Yahweh, Tuhan huruf besar semua, ada di mana ini? Dalam taman, Bapa, Yahweh itu Bapa. Dalam taman ini. Padahal Bapa itu, Allah itu. Nah ini loh, kalau tidak belajar anak Allah, tidak mudeng. Tapi yang tidak belajar pun tidak direken, tidak diurus. Pokoknya baca Alkitab. Tidak mendalami, tapi Anda mendalami, kritis. Allah yang tidak terukur, tidak terbatas, bagaimana? Bahkan berjalan di hari yang sejuk di taman itu. Bahasa Yunani saya lihat ada suara, fonen. Ada bunyi, nah itu kan bunyi langkah. Itu berarti kan ada langkahnya ya. Ceplok, ceplok. Apa punya tangan, punya kaki kan belajar itu. Nah ini nanti adalah sosok malaikat Yahweh itu loh saudaraku ya. Ya nanti ngertinya pada waktu Abraham, ya kan waktu itu kan belum tersingkap, ya toh. Baca lanjut. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, oke ya. Jadi manusia bersembunyi karena takut, ya. Oke, saya mau lihat ayat, mau tunjukkan ayat yang luar biasa. Ketika manusia dihukum, saudaraku, dalam perbuatan dosa mereka, coba ada yang luar biasa. Saudara kan tahu ya, kita tidak usah dibuka nanti terlalu panjang ya. Waktu manusia ditempatkan di Taman Eden ada perintah apa, saudaraku? Bahwa semua pohon di taman itu boleh dimakan. Tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saat kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, ini kan sudah dimakan kan? Harusnya mati. Akhirnya yang ada azab, wah, hukuman. Dihukum semua, ular itu ya, dihukum berjalan dengan perut, debu tanah minggu lalu sempat saya singgung. Ada yang luar biasa di ayat yang ke 15, baca. Ini hukuman kepada ular. Dan ternyata di dalam hukuman kepada ular itu mengandung janji pengharapan, keselamatan. Baca. Ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Aku akan mengadakan. Tuhan yang datang ke Taman Eden tadi, di dalam Taman Eden tadi, itu Allah di dalam diri anaknya. Itu loh, saya sudah sering khotbah kan. Bapa, makanya ngomong, Bapa di dalam aku. Kamu lihat aku juga seperti lihat Bapa. Waktu itu dalam kondisi manusia kan, Yesus Kristus. Tapi sebelum jadi manusia pun, secara kekal,
Aku di dalam Bapa sebagai firman, Bapa di dalam aku. Jadi waktu malaikat Yahweh itu datang ke dunia, Allah ngomong namaku diam. Nanti kita akan lihat juga namaku di dalam dia. Nanti kita lihat. Tapi kita akan melihat di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular ya, dan perempuan ini Siti Hawa. Ya. Antara keturunanmu, lah ini saudaraku ya, keturunan ular ini dan keturunannya. Nah ini yang luar biasa. Coba, ini harus teliti loh. Lanjutnya Mbak Ani, baca. Keturunannya ini keturunan siapa? Hawa. Keturunan ini kan ngomongmu itu kan ular. Nya itu kan Hawa, perempuan. Ada permusuhan nanti karena kamu menggoda wanita ini. Jatuh dosa. Sekarang nanti akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Sebelum saya masuk ke sini, coba saudaraku. Tadi waktu manusia makan buah itu ada hukum, ketentuan. Saat kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah larangan, kamu akan mati. Tapi ternyata ada keturunan. Makanya firman Tuhan ini luar biasa, ini menunjukkan ada keturunan. Berarti nggak mati. Ini bicara pengharapan. Makanya kenapa 1 Timotius 3 waktu Paulus menjelaskan tentang wanita itu. Wanita itu akan, coba 1 Timotius 3, nggak apa-apa lah. Saya ini suka gitu ya. Nanti istri saya melanjutkan itu, saudara. Jadi wanita itu, saya kemarin ketemu Romo Ortodok ya, sharing-sharing sama saya. Dia tinggal di Yunani ya, saya mau memperdalam Yunani saya ya. Dia ini lama tinggal di Yunani, ngobrol-ngobrol. Dalam filosofi Yunani, itu ada 3 yang menghancurkan dunia. Filosofi, maksudnya orang Kristen yang berbahasa Yunani ya. Yaitu pertama, air, ya jelas kan, air bah itu loh. Yang kedua api, Sodom Gomora kan hukuman-hukuman api. Yang ketiga tahu enggak saudaraku? Apa saudaraku? Yang menghancurkan dunia, yaitu perempuan, ya toh? Sorry, pasal 2. Tunjukkan ini. Mulai 12 baca ya. Yang perempuan jangan tersinggung ya. Silakan mulai pasal 12. 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Aku tidak akan mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Ini konteksnya bukan khotbah loh ya. Makanya perempuan berarti perempuan tidak boleh khotbah. Nanti Nyonya, Mbak Ani, perempuan juga kan. Suatu kali juga akan membagikan firman. Saya sudah ngasih PR, kamu pelajari tentang ini loh, perdalam ini. Terus? Hendaklah ia berdiam diri. Terus lanjut. Kenapa kok ada perintah seperti itu? Tidak boleh ngajar, tidak boleh memerintah. Terus? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Adam dulu yang dijadikan, baru Hawa. Terus? Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Yang tergoda bukan Adam, tapi siapa? Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Terus? Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesediaan. Saudara yang saudara pikir ini, kalau gitu wanita yang melahirkan itu diselamatkan ya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini konteksnya sebenarnya coba hubungkan. Keturunanmu akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu, ular dan turunannya, keturunan perempuan. Berarti kan perempuan itu akan melahirkan keturunan. Maksudnya itu perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini bicara Hawa sebenarnya. Ya, saya dulu baca, ini apa nih? Jadi perempuan kalau melahirkan itu diselamatkan. Berapa banyak yang bobot yang melahirkan, ya enggak percaya Yesus di luar Kristus, kan keselamatan dalam Kristus. Ayat ini maksudnya bukan itu, ya toh. Tapi itu menjelaskan kepada Hawa sebenarnya, ya. Dan nanti bicara anak-anak rohani kalau buat kita. Asal ya sudah sampai situ aja ya. Jadi perempuan itu kembali ke Kejadian 3 ya. Akan melahirkan keturunan. Dan yang luar biasa ayat 8 tadi, coba diteliti ayatnya ya. Ayat 8. 9 ya. Hukuman tadi pasal berapa?
14. 15 tadi ya, 15. 15, coba Anda lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, ular, dan keturunannya. Ya, berarti ini janji keselamatan, saudara. Akan diselamatkan karena melahirkan keturunan. Nah, bagi manusia kan melahirkan kan untuk melanjutkan keturunan, ya istilahnya seperti itu. Tapi ini yang luar biasa, keturunannya. Nya ini keturunan siapa? Hawa, perempuan itu tadi akan, baca Mbak Ani. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan Mu ini siapa? Ular. Loh, ini saya jelaskan, ini menunjukkan ini bukan main-main. Keturunannya perempuan tadi bukan meremukkan keturunanmu. Akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Ular ini ada keturunan, ini kiasan semua ya sebenarnya. Makanya baca Alkitab itu jangan diemplok. Anak Allah, apa ibunya siapa? Gundul. Ini bahasa Alkitab tuh bahasa teologis, bahasa rohani. Ada keturunannya ular, keturunanmu ular, juga keturunan perempuan, ini ada permusuhan. Tetapi ternyata keturunan perempuan ini akan meremukkan bukan keturunannya, ini tadi yang dilahirkan iblis. Tapi meremukkan kepalamu, ular. Ini kan apa, saudara? Keturunan perempuan ini berarti bukan Kain dan Habil. Kan Hawa melahirkan Kain dan Habil. Habil mati malah. Dibunuh Kain, kakaknya. Kain dihukum Tuhan. Ya apa, saudara? Ya kan? Dan engkau akan, baca Mbak Ani, ular tadi diremukkan kepalanya oleh siapa? Keturunannya siapa? Perempuan. Hawa. Tapi ternyata kan bukan Hawa yang nanti Maria. Itu kan nubuatan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, disebut juru selamat, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi perempuan itu bisa menghancurkan, bisa bisa menghancurkan Siti Hawa dan Siti Maryam menyelamatkan. Ini ribuan tahun, ini kitab Taurat, bukan kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Yahudi, supaya Anda ngerti lah saya ngomong gitu. Tapi kita terima, ini Tuhan berfirman melalui Musa. Ini sudah ribuan tahun dan kita percaya itu. Siti Maryam melahirkan turunan, meremukkan kepala ular. Dan makanya ada nih, engkau ular akan meremukkan tumitnya, itu bicara di kayu salib. Gitu loh, supaya siapa ini keturunan perempuan ini? Supaya jelas, ada nggak yang remuk tumitnya? Yang remuk tumitnya ya Yesus Kristus, atau di kayu salib itu remuk tumitnya. Ya kan, siapa lagi? Ayo. Makanya inilah ya, tentang Allah datang Taman Eden. Yang kedua, ini lanjutannya bagus ini. Ayat 22. Ayat 22. Jadi di Taman Eden itu bukan cuma ada hukuman. Jadi ketika Allah datang bersekutu dengan manusia, Allah bukan ketika jatuh dosa, Allah datang. Inilah bedanya. Saudara. Makanya kenapa firman Tuhan katakan, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Ayat selanjutnya, karena Allah tidak dapat memungkiri dirinya sendiri. Allah itu setia. Tidak mungkin untuk tidak setia, tidak bisa. Allah itu kasih, suruh tidak mengasihi, tidak bisa. Kalau iblis dari dulu, pembunuh, kalau tidak bunuh, tidak bisa. Dia pendusta, kalau tidak bohong, tidak bisa. Tapi Allah tidak bisa, tidak setia. Makanya ketika manusia jatuh dosa, datang, memang hukuman harus dijalankan. Ya kan, lah hukumannya itu macam-macam kan, tapi kematiannya tertunda. Kan umur 1000, saya sudah tulis di WA Group kan, umur hampir 1000 tahun Adam baru mati, mulai pendek-pendek, 120, terakhir 80 gitu kan. Wah itu kan ya akhirnya mati. Makanya Yesus datang ini untuk menebus kutuk ini tadi. Manusia tidak akan mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup. Walaupun dia mati. Luar biasa. Ini Yesus ini. Oke, hukuman ini. Selanjutnya setelah di Taman Eden, Allah datang kepada manusia. Ya, di mana? Ini lanjutannya. Terus.
ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Waduh, dampaknya luar biasa ya makan buah itu ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jangan, lah ini saudara, kenapa manusia diusir dari Taman Eden? Ya, bukan berarti Tuhan itu jahat. Ya, Tuhan itu mengusir manusia dari Taman Eden itu karena ini, saudara, alasannya. Baca tadi Mbak Ani dipertegas lagi. Ya. Maka sekarang, sampai situ ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Allah tidak mau manusia hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan kehilangan kemuliaan Allah. Ini karena itu, saudaraku. Makanya jangan nuduh Allah itu jahat. Allah kok tidak berkati aku, Allah kok tidak tolong aku. Saya dulu kalau tidak ke PHK kerja, ya saya dulu kerja di perusahaan asing, sempat dalam krisis moneter. Dan prosesnya panjang, saya tidak langsung jadi pendeta pelarian, enggak. Pokoknya saya butuh waktu untuk berdoa, karena saya dapat tawaran kerja lagi juga waktu itu. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, kenapa ini terjadi. Ini Tuhan ngerti gitu, yang terbaik buat hidup kita. Amin, saudaraku. Dan Adam itu disuruh keluar dari Taman Eden. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau bersekutu lagi dengan manusia. Bukan berarti Tuhan itu tidak lagi bergaul karib dengan manusia. Nanti kita akan lihat. Ya. Tapi tujuannya supaya manusia itu jangan sampai hidup di dalam kekekalan, tetapi di dalam keadaan kehilangan kemuliaan Allah. Itu bukan rencana Tuhan. Ya kan, makanya kita kenapa nyanyi lagu panjang umurnya apa? Panjang umurnya serta mulia. Kalau panjang umur tapi tidak mulia, mau enggak, saudaraku? Panjang umur, sakit-sakitan. Panjang umur, rumah tangga berantakan, hidup tidak punya siapa-siapa sendirian. Panjang umur di dunia menderita. Mau enggak seperti itu? Makanya kenapa hanya panjang umur serta mulia. Tuhan mau kita juga panjang umur bahkan kekal, tapi dalam keadaanmu mulia. Ya, puji Tuhan. Nyanyi lagu itu enggak apa-apa, itu saya percaya inspirasi dari Tuhan juga itu. Panjang umurnya. Itu kan kalau orang Kristen diganti sedikit ya. Apa tuh? Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal itu kan. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan, hormat. Itu berkat itu Tuhan siapkan memang umur panjang juga kekayaan, hormat. Ojo umur panjang tok tapi ngisin-ngisini. Hidupnya panjang tapi tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Enggak. Itulah Tuhan. Supaya jangan sampai hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Ayat 23 nih, saudaraku. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir dari Taman Eden, berarti keluar dari Taman Eden masuk kemana? Tanah, tempat, dari mana ia diambil. Jadi dari sini kita dapat informasi, dapat gambaran manusia atau Adam pertama itu diciptakan dari tanah kan? Bukan tanah yang ada di Taman Eden. Tapi tanah dari dunia ini. Luar Taman Eden. Diusir untuk mengusahakan tanah di mana dia diambil. Tapi apakah selesai? Tuhan hukum, udah kamu keluar dari Taman Eden, usaha sendiri ya, cari cara untuk bisa kembali kepadaku ya, bisa masuk Taman Eden lagi, apakah seperti itu? Ternyata Alkitab mencatat Allah setelah datang ke Taman Eden. Jadi Allah dari surga datang ke Taman Eden, datang kepada dunia ini dalam sejarah manusia. Kejadian 5 ayat 21. Kejadian 5 ayat 21. Baca Mbak Ani. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala.
Terus? Dan Henok hidup bergaul dengan Nah, Allah. coba, kan kita sering baca lewat. Henok hidup Bergaul dengan bergaul itu, saya lihat bacanya ginusku. Apa ya, mengalami persahabatan dengan Tuhan. Gimana, saudaraku? Apakah Allah meninggalkan manusia? Allah bergaul dengan Henok. Terus selama 300 tahun. Luar biasa. Zaman itu. Terus? Setelah ia memperanakan Iya nih Metusala, Henok. dan ia memperanakan anak-anaknya lelaki dan perempuan. Terus? Jadi Henok mencapai umur 365 Waktu tahun. itu umurnya 900-an, 800, hampir 1000 semua. Henok 365 tahun, 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya mau tanya, Henok bergaul dengan Allah di mana? Kata sebab, terus kemudian ia tidak ada lagi, karena diangkat. Berarti kan sebelum diangkat di mana? Di bumi kan, di dunia, yang tempat Adam diusir dari Taman Eden tadi. Jadi Henok itu ini loh, kekristenan itu kuncinya ini, saudaraku. Bagaimana, makanya Yesus itu gelarnya salah satu adalah Immanuel. Allah bersama menyertai umatnya. Orang Kristen itu, pengikut Kristus itu disertai oleh Allah, saudaraku. Amin. Henok bergaul, bahkan diangkat sampai tidak ada lagi. Saudaraku. Ini umur yang paling pendek zaman itu ya. Dan setelah ini bapak-bapak leluhur, saudaraku. Kita udah belajar Abraham bergaul dengan Allah. Banyak ayat yang tentang Malak Yahweh ya. Saya sudah khotbah panjang itu ya. Bahkan sempat makan bersama-sama ketika jadi manusia. Makanya orang Yahudi itu tidak heran. Allah jadi manusia itu bapak leluhurnya sudah ngalami. Bahkan yang sempat bergulat, siapa? Yakub kan bergulat dengan Allah dan manusia. Sampai dikasih nama tempat itu Peniel. Itu dari panah Yahweh. Panah itu wajah. Aku telah melihat wajahnya Allah, Elohim. Panah Elohim, aku melihat wajah Allah, kok nggak mati nih, waduh. Karena manusia udah jatuh dosa, udah begitu takut sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu datang bukan untuk nakut-nakuti kita, amin saudaraku. Allah datang untuk membawa kita kembali kepada Dia. Jika panggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, itu Allah kita. Tapi berapa banyak manusia takut, makanya 1 Yohanes katakan, Rasul Yohanes, di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, tidak sempurna dalam kasih. Ya, karena takut itu mengandung hukuman. Makanya kita dengan Tuhan itu, ya saudaraku ya, bergaul seperti Henok ini. Abraham, sudah tidak usah saya buka lagi panjang nanti ya. Dan yang saya mau tunjukkan, saya akan jadi panjang ya, dari surga ke Taman Eden, terus manusia diusir dari Taman Eden, Allah tetap nututi. Bahasa Jawanya, Allah tetap menyertai, mendatangi manusia. Ya, saudaraku ya. Dalam wujud malaikat Yahweh, kadang juga dalam wujud manusia. Itu nanti kita belajar supaya saudara tahu itu adalah Tuhan Yesus, ya. Karena sebelum nanti baca lebih lanjut Yohanes 1 ayat 18. Ini kan poin daripada kenapa kok kita berani katakan yang dijumpai Adam di Taman Eden, yang dijumpai Henok, yang dijumpai nanti bapak-bapak leluhur Abraham, bahkan Yakub, itu adalah praeksistensi Tuhan Yesus. Sebelum jadi manusia, sebagai malaikat Yahweh, sebagai anak Allah. Anak Allah sudah ada, saudaraku ya. Baca Mbak Ani, ini ayat hafalan kita. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Saya kemarin sama Romo yang ortodok dari Yunani ini ngomong-ngomong, saya akan bahas kolpos ini ya. Saya punya pemikiran, saya juga lihat dari Kamus Strong ya. Kolpos itu bahkan saya sempat saya buka Google. Google itu kolpos itu artinya agak ngeri, saudaraku. Maaf ya, saya bukan mau bicara jorok ya. Kolpos itu artinya vagina. Saya tanya, bener enggak Pak? Oh bener itu. Itu artinya, jadi itu satu yang melengkung. Jadi telo apa itu satu.
Bayangkan saudara, ya saya haluskan aja, kalau rahim gitu aja. Jadi Yesus itu, misalnya kalau di pangkuan itu kayak orang di pangku-pangku gitu ya, pemahamannya itu kan jadi kayak ya apa gitu ya. Kalau di pangku. Tapi ini arti sebenarnya tuh Yesus itu ada di dalamnya Bapa, dalam rahimnya Bapa. Ini kan kiasan, Bapa kan bahasa untuk laki-laki. Tapi sesungguhnya Bapa yang dimaksud di sini itu bukan bicara apa jenis kelamin. Allah itu roh, roh itu tidak jenis kelamin. Maaf, kita beda dengan saudara seberang ya. Ada jin laki, jin perempuan, ada bidadari, bidadari itu malaikat perempuan. Tidak ada. Ya saudara di Alkitab tidak. Malaikat itu tidak mengawinkan, tidak berjenis kelamin. Ini saudaraku ya. Allah itu roh juga tidak berjenis kelamin. Kalau sebutan Bapa itu menunjukkan bahwa dia adalah sumber. Gitu loh maksudnya. Sumber dari segala sesuatu. Jadi anak, kenapa disebut anak Allah? Karena Yesus itu ada di dalam Bapa, di pangkuan Bapa, di dalam dekapan Bapa, di dalamnya rahimnya Bapa. Makanya keluar disebut anak. Kolpos. Saya sudah ngomong itu di Yunani. Oh ya, itu memang banyak kamus itu terjemahnya terbatas ya. Karena memang, tapi dia memang tinggal lama di Yunani, jadi ngerti. Saya sharing-sharing mantep, enak ini bener berarti ini. Karena saya lihat Google kok ngeri artinya. Jadi maksudnya itu lebih dalam dari sekedar di pangkuan Bapa. Memang ada di dalam Bapa. Dan dialah yang menyatakan Bapa tadi. Keluar dari Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kalau itu yang dilihat Adam siapa? Yang dilihat Henok siapa? Bergaul. Yang dilihat Abraham siapa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau gitu yang berjalan di taman hari yang sejuk itu, kalau gitu yang bergaul dengan Henok itu, kalau begitu yang berjumpa dengan Abraham itu, bahkan itu disebut Yahweh loh itu. Tuhan makan bersama Abraham sebagai manusia, makan Kejadian 19 baca itu. Makan, bahkan sempat ngobrol yang tawar-menawar itu nanti itu bukan tawar-menawar dari langit gitu, enggak. Itu ngomong-ngomong begini, saudaraku. Ya apa? Seperti sahabat. Siapa yang dilihat mereka kalau gitu, saudaraku? Berdasarkan ayat ini, siapa yang dilihat mereka, saudaraku? Anak tunggal Allah kan. Yesus juga ngomong, itu tidak ada orang pernah melihat Allah. Ya. Melihat aku sama juga dengan melihat Allah. Karena mana? Allah di dalam aku, kata Tuhan kan gitu kan. Oke ya, paham di sini. Jadi dari sorga ke Taman Eden, diusir Taman Eden pun Allah tetap menyertai manusia, bersama manusia. Tadi lagunya kan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, setiap musim hidup kita kan, karena Allah bersama kita. Luar biasa, ini Kristen itu begitu, ajaran diajarkan Kristen. Bahkan bergaul ya, dari bapak-bapak lebur lah, akhirnya sampai kepada orang Israel. Ya, nanti sampai masuk ke bait Allah. Di dalam orang Israel ini, saudaraku, dalam itu saya karena panjang ya, saya singkatkan aja. Allah itu datang kepada mereka dalam wujud awan, saudaraku. Ya kan? Kita udah sering dengar khotbahnya. Awan itu mulai dari ketika mereka keluar dari Mesir. Saya tidak bicara Musa dulu. Musa dijumpai Tuhan juga secara langsung kan sebagai malaikat Yahweh. Ya, sebagai malaikat, ya, malaikat Tuhan huruf besar semua itu, malaikat Yahweh di gunung waktu Keluaran pasal 3 dijumpai, dipanggil Allah. Itu ada tersendiri untuk Musa. Tetapi pada umumnya Allah itu menjumpai orang Israel dalam awan. Ya, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, ya, dituntun dengan awan, itu di Keluaran pasal 13 ayat 21. Ya, sudah, tidak apa-apa, baca lagi. Pak Ani, Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan Tuhan malam. Berjalan di depan mereka di siang hari di mana? Tiang awan. Kalau malam hari itu nanti sebenarnya tetap awan tapi ada apinya untuk menerangi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kemudian 14 ayat. Ternyata Tuhan dalam tiang awan ini, sebenarnya di perjanjian lama sudah terjawab. Di ayat yang ke-14 ayat 24. 14, 19 sebelum 24. Naik 19 dulu.
pasal 14 ayat 19. Terus habis itu 24 ya, dilanjut. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Tadi yang berjalan di depan tentara Israel siapa? Tuhan. Berjalan dalam tiang awan. Terus disebut malaikat Allah. Lah, jadi Allah itu mewujudkan diri sebagai malaikat. Berjalan di depan orang Israel. Tadinya berjalan di depan, kemudian berjalan di... Terus Mbak Ani? Lalu berjalan di belakang mereka. Kenapa? Karena orang Mesir mengejar. Terus tadinya di depan, bergerak ke belakang, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Bergerak ke belakang tiang awan. Lalu berdiri di belakang mereka. Untuk menghalang-halangi tentara Mesir yang mengejar. 24, lebih cepat. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya ya, tahu ceritanya kan ya, akhirnya dibinasakan orang Mesir. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di mana? Dalam tiang api. Padahal tadi kita udah belajar Tuhan itu di luar ciptaan. Bahkan dunia itu seperti debu. Bumi itu nanti ada ayatnya tuh. Bumi itu seperti butiran debu di hadapan Tuhan. Loh kok bisa masuk ke situ? Makanya saudara Hindu mengatakan, saya pernah dengar pendetanya khotbah itu. Allah itu maha besar juga maha kecil. Kalau kita penjelasannya beda. Yang Bapa itu enggak pernah masuk ke dunia. Yang masuk ke dunia itu siapa? Anaknya. Firman-Nya, ya toh. Jadi anak tunggal Allah yang menyatakan Allah gitu loh. Ya. Itu Tritunggal itu makanya untuk menjelaskan Allah, bukan maha besar maha kecil gitu kalau pengajaran. Itu Allah itu, jadi saya puji Tuhan ya. Ini nanti lagu buat Paskah tapi enggak apa-apa. Biar agak coba anak Allah nih nyiptakan lagi saudaraku buat Paskah. Selama ini lagu-lagu udah banyak yang bagus, saya tidak berniat komersil, cuman lagu untuk pengajaran itu yang agak kurang. Lagu yang menurut saya benar-benar ngajari jemaat. Kalau yang lalu saya membuat lagu tentang kami anak-anak Allah, ya kita ini anak Allah. Tapi ini Yesus anak Allah, ya toh. Kalau kita anak Allah kan dilahirkan kembali segala macam. Ini Yesus anak Allah, ya. Loh, pada waktu ya, anak Allah telah ada. Sebelum zaman ada, Dia anak Allah yang kekal. Kekal bersama Bapa, ada di dalam Bapa. Anak dan Bapa itu satu. Ini saudara. Allah yang keluar dari alam, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, sehakikat dengan Allah. Coba tampilkan itu ya, pengakuan iman Nikea. Ini saya ambil dari pengakuan iman Nikea, bapak-bapak gereja di abad keempat. Menjelaskan tentang yang diakonos sudah saya berikan ya. Ayo baca sama-sama saudaraku. Sambil Mbak Ani pakai mic mewakili juga. Baca sama-sama, ini pengakuan iman yang lengkap. Pengakuan iman Rasul itu pendek, dipendekkan. Maaf, menurut saya banyak yang hilang akhirnya. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit bumi, percaya pada Yesus Kristus anaknya. Oh, gitu enggak jelas. Ini nanti lah jelas coba. Ini pengakuan iman yang panjang, aslinya. Mungkin supaya bisa dihafal dipendekkan. Tapi saya tetap megang yang aslinya itu, panjangnya itu seperti ini. Kita baca sama-sama. Pengakuan iman Nikea, enggak usah dibacangin ya, 325 Masehi. 1, 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan yang tidak kelihatan. Kedua, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Sebelum ada segala zaman, maaf. Allah dari Allah. Yesus itu Allah yang keluar dari Allah itu. Aku keluar dari Bapa. Terang dari terang gitu ya. Terus Allah yang sejati dari Allah sejati. Yesus itu Allah sejati, ya benar-benar Allah gitu loh. Karena keluar dari Allah yang sejati. Ya gitu saudara ya. Kayak misalnya gini, Mas Yuga kan lahir dari ibunya kan. Ibunya kan manusia sejati.
Kamu setengah manusia apa? Setengah dewa katanya. Oh, kok setengah dewa. Ya manusia sejati juga, maksudnya gitu loh. Terus diperanakan, bukan dibuat atau dilahirkan di terjemahan yang lain ya. Sehakikat dengan sang Bapa. Lah karena membuat lagu itu sehakikat itu apa namanya? Ya dengan Bapa ya. Saya dengan Allah saya itu. Nanti kita ganti Bapa aja ya. Sehakikat dengan Bapa ya. Terus yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat. Panjang nanti. Ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6, coba baca. Ini pengakuan iman ini enggak main-main, saudaraku. Ini ada ayatnya. Disarikan dari situ. Dan banyak ayat yang lain ya. Keluar dari Allah, Allah yang keluar dari Allah. Makanya Yesus itu Allah juga, anak Allah itu Allah juga karena keluar dari Allah. Anak kita ya, itu juga manusia juga gitu loh. Karena saya manusia, saya punya anak juga manusia, keluar dari Allah. Itu loh. Ya. Tapi satu, lah nanti satunya kita bisa belajar lagi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Yang daripadanya, lah ini artinya sumber, berasal segala sesuatu. Ini ada sumber, daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Lah sekarang dan yang satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang lah ini olehnya segala sesuatu dijadikan. Ini yang menjadikan ini. Terus dan yang karena dia kita hidup. Makanya bait kedua refnya itu firman yang keluar dari Allah, kerjakan perintahnya. Firman yang hidup mencipta segalanya. Sang firman adalah Allah. Dia Yesus anak Allah. Lagunya nggak ada yang Tuhan sama aku, nggak ada. Pengajaran ini. Yesus itu siapa gitu loh ya. Allah yang keluar dari Allah, firman yang keluar dari Allah. Firman itu juga Allah karena dia mencipta segalanya. Amin, saudaraku? Oke, kita kembali karena waktu ya, saya percepat. Jadi awan itu orang Israel mengalami penyertaan Tuhan siang malam. Kiri kanan gua ada Tuhan. Jadi gini, ini saya yakin waktu enggak sampai ya. Tapi saya mau Anda menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Orang Israel ngalami awan. 2 ayat lagi ya, Keluaran 16 ayat 10. Bahkan negur pun pakai awan. Keluaran 16 ayat 10 dan 11. Coba Mbak Ani baca. Keluaran pasal 16 ayat 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Karena mereka lagi protes, ya kami kok bosen ini makan pokoknya di padang gurun ini minta pokoknya bersungut-sungut. Terus Tuhan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Terus sedang Harun berbicara menenangkan jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya padang gurun. Maka tampaklah Tuhan dalam apa? Tuhan di dalam apa, saudaraku? Awan. Terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lanjut. Ya, segala macam ya. Telah mendengar sungut-sungut, akhirnya Tuhan kasih daging segala macam. Tuhan itu luar biasa, selalu menyertai kita. Dan coba bandingkan dengan ayat ini, saudaraku. Matius 24 ayat 30. Ini aja, biar cepat. Markus 13:26 banyak ayatnya. Markus 13 ayat 26 ini aja. Markus 13:26. Ya. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam anak manusia itu gelarnya Tuhan Yesus, selain anak Allah, dia juga gelarnya anak manusia. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Datang dalam awan-awan. Ya, saudaraku. Sama enggak, saudaraku? Loh, ini bukan ilmu gaduh. Satu lagi deh. Markus 14:62.
Markus 14:62. Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan Nah, datang di duduk di sebelah tengah-tengah. kanan itu adalah ungkapan. Ya. Bukan benar-benar duduk di sebelah kanan. Nah, saya sudah pernah tunjukkan, karena ada di Wahyu 13, barang siapa yang menang akan duduk di atas tahtaku, sebagaimana aku duduk di atas tahta Bapakku. Bayangkan, yang menang mendapatkan berkat dari Tuhan, upah dari Tuhan, duduk di atas tahtanya. Lah yang menang ini berapa orang gitu loh. Umat Tuhan yang bertahan dalam iman berapa orang? Kalau duduk di takhta itu dalam pengertian benar-benar duduk, memangku berapa orang gitu loh. Bahkan itu aku duduk di atas takhta Bapakku, Yesus waktu itu ngomong gitu. Ini kan bicara bukan harafiah, kiasan, ya. Itu bicara duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini yang mewakili Tuhan yang maha kuasa untuk menyatakan diri melalui dialah, gitu. Dan itu bicara tahta raja itu biasanya sendirian. Kalau ada di sebelahnya, maaf permaisuri aja agak di bawah, enggak bisa. Ini bicara sejajar, makanya Alkitab katakan dalam kesetaraan dengan Allah, itu setara. Jadi ini kiasan ya, istilah jangan duduk-duduk sebelah kanan. Coba duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan lanjutnya dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Datang di tengah-tengah awan-awan, habis duduk di sebelah kanan kok, ini kan kiasan, apa habis duduk lompat gitu ya. Enggak, ini kan kiasan. Allah, ya Yesus itu di kanan yang maha kuasa. Dia ini adalah yang menyatakan Allah dan ada di awan-awan. Ya, coba. Yesus menyatakan dirinya seperti ini, saudara. Apakah dia bukan Allah kalau gitu? Orang Kristen kalau dipaksa Yesus itu nabi. Yesus itu manusia biasa loh. Apa yang dikatakan ini Yesus yang sendiri yang ngomong, saudara. Satu lagi terakhir sebelum saya tutup ya. Lukas 21:27. Ini Yesus ngomong hari akhir zaman. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nabi siapa datang pakai awan? Sun Gokong, Pak. Itu kan mitologi itu. Mitos cerita, mana saksi matanya. Lah ini, saudaraku. Saya tutup ya dengan ini. Allah kita itu adalah Allah yang menyatakan diri. Ulangi kata-kata 1, 2, 3. Allah yang menyatakan diri. Saya mau tanya, waktu dalam awan-awan tadi yang lihat siapa aja, saudaraku? Bangsa Israel sebegitu banyak. Yesus waktu bangkit itu, makanya kenapa kita enggak bisa sejarah mencatat. Yesus waktu bangkit yang lihat tuh 500 orang sekaligus, 1 Korintus. Yang lihat itu loh, bahkan waktu itu Rasul Paulus masih ada yang hidup sampai hari ini waktu dia lagi nulis suratnya itu. Ini saksi mata, melihat bangkit pun juga lihat. Jadi Alkitab ini benar-benar nyata, itu. Bukan maaf kayak sebenarnya saudara tahu cerita apa ini? Anoman gitu ya. Pernah lihat mana situsnya, tempat peninggalan ada Anoman apa segala macam misalnya. Apa ada saksi matanya? Anoman tahu enggak? Anoman gitu ya. Ya itu kan kepercayaan saudara kita, tapi kan terus dewa-dewa apa Zeus apa gitu. Itu kan mitologi, itu makanya kita sebut mitos. Tapi ini bukan mitos. Ya karena kita sering dengar cerita mitologi sehingga sesuatu yang nyata dianggap kayak. Makanya Allah itu nyata. Menyatakan dirinya di dalam anaknya itu. Bahkan nanti saya waktunya belum sempat di Gunung Sinai itu juga. Nah ini saudaraku. Nah nanti minggu depan saya lanjutkan ya di Bait Allah. Ya, di Bait Allah. Singkat cerita gini sebelum saya tutup ya. Jadi dari sorga datang ke Taman Eden. Saudara kalau Taman Eden itu kalau menurut geografis di Alkitab itu ya di daerah Timur Tengah. Dekatnya Sungai Efrat, Sungai Tigris apa segala macam tuh di daerah Timur Tengah sana. Ya banyak yang menafsirkan itulah tempat tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada orang Israel itu loh. Ya tahu kan karena diduduki orang Amori, orang Het, orang itu yang menyembah berhala. Tuhan suruh tumpas, direbut untuk kemuliaan Tuhan. Nah, orang Israel tinggal di situ, Bait Allah dibangun di situ. Itu perkiraan. Dan nanti Tuhan akan datang juga Yerusalem baru itu. Nanti saya akan tunjukkan, saya waktunya enggak tepat, minggu depan.
Jadi dari sorga ke Taman Eden ditutup akhirnya karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, berdosa, diusir dari Taman Eden, hidup di dunia, Allah tetap menyertai. Bahkan di dalam di Gunung Sinai, nanti di kemah tabernakel Musa, di bait suci, itu nanti terus ragu. Bahkan nanti di, Tuhan Yesus ya sebagai bait suci yang sejati, nanti minggu depan supaya ngerti. Bahkan di dalam diri kita, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, roh Allah. Terus dibawa ke sorga lagi, coba. Dari sorga ke dunia, dengan segala macam pernik-perniknya tadi ya, segala macam-macamnya tadi ya, di mana-mana pun juga Tuhan bersama kita, sampai dibawa di sorga. Itu kita kumpul terus dengan Tuhan. Ya satu ayat penutup ini supaya tahu di sorganya itu, ini aja langsung. Wahyu pasal 21. Ya, supaya saudara ngerti tentang surga sedikit ya. Mulai ayat 1, 2, 3, cepat. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut sekarang pun ini tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ya, semua berlalu. 2. Langit baru, bumi yang baru nanti. Dan aku melihat kota yang kudus. Rasul Yohanes dapat penglihatan. Kota yang kudus siapa itu apa? Yerusalem yang baru turun dari surga. Turun. Berarti turun kan kemana? Ke bumi. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Gambaran. Terus ayat 3, saudara, coba. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Apa katanya? Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah ada tengah-tengah manusia. Tengah-tengahnya manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia ini siapa? Allah. Dengan kemahnya turun. Ini nanti apa? Itu minggu depan. Diam di tengah-tengah manusia bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dari sini apakah tidak bisa disimpulkan bahwa Allah itu selalu ingin bersekutu dengan manusia? Agama adalah usaha manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu agama, buatan manusia, usaha manusia. Tetapi kekristenan adalah Allah yang datang ke dunia. Allah yang mau bersekutu dengan manusia. Amin. Saudara bayangkan surga kan nanti, ini ternyata turun. Ini cerita selanjutnya ya. Ada langit baru, bumi yang baru. Nah ini jawabannya di satu lagi. Efesus 1 ayat 10 kayaknya. 9 atau 10. Ya, ini, baca. Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu. Mempersatukan. Yaitu apa? Baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini dalam banget ya. Luar biasa loh ini. Nanti minggu depan diperdalam. Kok bisa? Ini saya cuma memancing Anda. Ini baru di awan aja sudah berhenti. Ya itu awan. Tapi bukan awan Krypton. Itu apa? Krypton yang Sengkokong bukan. Ini awan kemuliaan. Nanti sudah akan lihat lebih lanjut. Sampai di sini. Ya. Saudaraku, kita bersyukur punya Allah yang baik. Amin. Allah yang berdiam. Immanuel. Di tengah-tengah umatnya. Orang Kristen, pengikut Kristus, ingat Allah tidak jauh, Allah yang di luar ciptaan, melalui anaknya. Keluar dari Allah, masuk ke dalam ciptaan, masuk bahkan ke dalam hidup kita. Minggu depan lebih lanjut, Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Haleluya, sambil belajar lagu tadi ya. Anak Allah telah ada sebelum zaman, dia kekal. Dia anak Allah yang kekal bersama Bapa, kekal bersama, ada di dalam Bapa. Anak dan Bapa itu satu. Allah yang keluar dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati.
sejati, Allah sejati, dari Allah sejati, sehakikat dengan Bapa. Firman yang keluar dari mana? Dari untuk kerjakan perintahnya. Firman yang hidup, pencipta segalanya. Sang firman adalah Allah. Siapa dia? Dia Yesus anak Allah. Ayo bangkit berdiri sebelum kita akhiri pada kita. Anak Allah telah ada sebelum zaman. Anak Allah telah ada sebelum zaman ada. Dia anak Allah yang kekal bersama Bapa. Ada di dalam Bapa, Anak dan Bapa itu satu. Allah yang keluar dari alam, terang dari terang. Allah yang sejati, dari Allah sejati, sehakikat dengan Allah. Firman yang keluar dari mana? Dari untuk mengerjakan perintah Allah, untuk melaksanakan segala yang Ku kehendaki, kata firman Tuhan. Oh, firman yang hidup, mencipta segalanya. Sang firman adalah Allah. Yesus namanya. Dia Yesus anak Allah. Kita bersyukur mengenal Allah di dalam anaknya. Anak Allah telah ada sebelum zaman ada. Dia anak Allah yang kekal bersama Bapa, ada di dalam Bapa, ada di dalam Bapa. Anak dan Bapa itu satu. Allah yang keluar dari Allah, terang dari terang dari terang. Allah yang sejati, dari Allah sejati, sehakikat dengan Allah. Firman yang keluar dari Allah, kerjakan perintahnya. Firman yang hidup, pencipta segalanya. Di Sang Firman adalah Allah. Dia Yesus anak Allah. Firman yang keluar dari Allah, kerjakan perintahnya. Firman yang hidup, mencipta segala, termasuk saudara dan saya. Sang Firman adalah Allah yang keluar untuk menyatakan di Allah, supaya manusia mengenal Dia.
Anda, supaya manusia dapat melihat terangnya, datang kepada terangnya. Allah yang sejati, dari Allah sejati, sehakikat dengan Allah Bapa. Sekali lagi, firman yang keluar dari Allah, kerjakan perintahnya. Amin. Firman yang hidup, mencipta segalanya. Sang firman adalah Allah. Dia Yesus anak Allah. Haleluya. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan, Allah yang keluar dari Allah. Itulah anak Allah yang telah datang menyelamatkan kami. Haleluya, lahir sebagai manusia untuk meremukkan kepala si iblis dan selamatkan kami. Dengan belajar firman Tuhan, saudara, kita mau lebih lagi menyadari betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Anda semakin mengerti. Anda orang Kristen tidak hanya main perasaan saja, hanya main mood saja. Kalau moodku lagi enak, hatiku lagi enak. Tidak. Tuhan berikan Anda juga akal dan budi. Anda belajar hari ini betapa baiknya Tuhan itu. Dari sorga datang ke dunia. Allah datang ke dunia bukan hanya waktu Natal, tapi sejak dalam permulaan zaman. Allah telah datang di Taman Eden. Allah datang menjumpai manusia, Henokh, bapak-bapak leluhur, umat Israel. Bahkan minggu depan kita akan belajar di bait suci, supaya setiap orang dapat datang kepada Dia. Bahkan akhirnya bait suci itu datang sendiri di dalam diri Kristus. Itulah Allah yang kita sembah. Allah mau mengajak kita bergaul dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Hamba-Mu berdoa pagi ini, Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Anak-anak-Mu diajar akan kebenaran tentang Engkau. Engkau bukan lagi Allah yang jauh, Tuhan, tapi Allah yang dekat. Allah yang datang kepada ciptaannya. Allah yang datang kepada milik kepunyaannya. Untuk membawa kembali persekutuan, membawa manusia kembali memiliki persekutuan dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mengucap syukur. Biar pulang dari tempat ini, anak-anak-Mu boleh dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih kepadamu, Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang menyatakan diri, bukan Allah mitologi, bukan Allah dongeng, bukan Allah cerita, tetapi Allah yang nyata, Allah yang menjumpai umatnya, Allah yang datang kepada milik kepunyaannya. Dan sampai hari ini, biar anak-anak-Mu menyadari hal ini, bahwa Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh ada bersama kami senantiasa. Dalam nama Yesus, saudaraku yang terkasih, pulanglah. Dan Tuhan bersamamu senantiasa. Dia selalu bersama kita. Dia nyata, dia ada. Sampai kapanpun, sampai selama-lamanya.
Immanuel, Allah bersama kita. Haleluya. Amin.